Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sri Story, sebelum kita mulai kisah nyata hari ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk bersyalawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat dan keberkahannya. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang TKW Indonesia yang dipaksa oleh majikannya di Arab? Namun ternyata ada alasan mengejutkan di balik semua itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mewah itu? Dan bagaimana nasib sang TKW setelah kebenaran terungkap? Temukan jawabannya dalam kisah penuh haru dan tak terduga ini. Sebelum lanjut, dukung channel Sri Story dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan like serta komentar kalian agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah nyata penuh hikmah setiap harinya. Mari kita mulai ceritanya. Seorang wanita muda asal Indramayu bernama Nia menjadi sorotan setelah kisah hidupnya di Arab Saudi terungkap ke publik. Keputusan Nia untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita berawal dari kesulitan ekonomi yang menimpa keluarganya. Ayahnya sakit, ibunya berjualan gorengan untuk menyambung hidup, sementara hutang menumpuk dari hari ke hari. Dengan tekad ingin membahagiakan orang tuanya, Nia mendaftar melalui agen tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di Timur Tengah. Ia menandatangani kontrak tanpa banyak pertanyaan, karena pikirannya hanya satu, membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Aku tahu risikonya besar, begitu pengakuan Nia kemudian, tapi aku tak punya pilihan lain. Tanggal keberangkatannya menjadi hari yang penuh air mata. Sang ibu, dengan suara bergetar, hanya mampu berpesan agar Nia selalu menjaga diri dan tidak diam jika terjadi hal yang tidak wajar. Dalam perjalanan menuju Arab, Nia tak henti-hentinya berdoa agar Allah melindunginya di negeri orang. Setibanya di Riyadh, ia dijemput oleh seorang perantara lokal dan dibawa ke rumah majikannya. Rumah besar dengan dinding marmer putih itu terlihat megah dari luar. Di sana tinggal pasangan suami istri yang tampak terpandang, Ummu Salma, seorang perawat rumah sakit, dan suaminya, Tuan Fadil, seorang pria berusia sekitar 50-an tahun. Pada awalnya, kehidupan Nia berjalan normal. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, dan mengurus kebutuhan harian. Istri majikannya bersikap ramah, bahkan sering memberinya makanan tambahan. Namun seiring waktu, situasi mulai berubah. Sang majikan pria kerap memanggil Nia dengan alasan sepele, bahkan di waktu malam. Kadang hanya untuk meminta segelas air atau menanyakan hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Nia mengaku mulai merasa tidak nyaman karena tatapan majikannya sering terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ia mengerti. Dalam kesaksiannya, Nia mengatakan bahwa ia berusaha menganggap semuanya biasa. Ia takut kehilangan pekerjaan dan tidak ingin membuat masalah. Namun setiap malam, rasa gelisahnya makin besar. Ia sempat menceritakan hal itu pada pembantu tetangga asal Indonesia juga, dan hanya mendapat pesan singkat. Hati-hati, jangan pernah sendirian di dekat dia. Kehidupan di rumah besar itu pun berubah menjadi tekanan yang tak kasat mata. Meski Nia terus berusaha bekerja dengan baik, di dalam hatinya ia tahu, ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia hanya bisa bersandar kepada Allah, memohon perlindungan di setiap sujudnya. Namun, siapa sangka, doa itu akan segera diuji. Sebab beberapa hari setelahnya, kejadian tak terduga membuat hidup Nia berubah selamanya. Beberapa minggu setelah bekerja, kehidupan Nia di rumah majikannya mulai terasa janggal. Dalam pengakuannya, Nia menceritakan bahwa sang majikan pria, Tuan Fadil, semakin sering memanggilnya untuk hal-hal yang tidak penting. Awalnya Nia mengira itu hanya bentuk perhatian atau kebiasaan orang Arab yang berbeda dengan di Indonesia. Tapi perlahan, sikap sang majikan mulai di luar batas. Ia kerap memanggil Nia larut malam, hanya untuk menyuruh mengambil air minum atau membereskan ruangan yang sebenarnya sudah bersih. Bagi seorang pembantu rumah tangga, tentu permintaan itu terasa aneh. Namun Nia tidak berani menolak. Ia tahu bahwa jika ia dianggap tidak patuh, posisinya bisa terancam, bahkan bisa dipulangkan tanpa gaji. Aku hanya bisa menunduk dan menjalankan perintah, ungkap Nia dengan suara bergetar saat menceritakan kisahnya. Hari-hari berikutnya, rasa tidak nyaman itu makin terasa.
Tuan Fadil sering memandangi Nia dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kadang saat Nia sedang menyapu halaman, ia merasa sedang diperhatikan dari jendela atas rumah. Suatu ketika, Tuan Fadil juga sempat memuji wajah Nia sambil berkata bahwa senyumnya mengingatkannya pada seseorang yang sudah tiada. Ucapan itu sempat membuat Nia bingung. Siapa yang dimaksud majikannya? Namun ia memilih diam. Aku tidak mau menanyakan apapun, karena setiap kali beliau bicara seperti itu, matanya terlihat sedih sekaligus aneh, tutur Nia. Rasa takut mulai menghantui. Nia tidur tak nyenyak. Sering terbangun tengah malam karena mendengar langkah kaki di sekitar kamarnya. Ia berusaha mengunci pintu, tapi terkadang mendapati gagang pintu seperti digoyang pelan dari luar. Ketika ditanya keesokan paginya, Tuan Fadil hanya tersenyum dan berkata bahwa mungkin angin malam yang bergerak. Situasi itu membuat Nia semakin gelisah. Ia sempat berencana menghubungi temannya sesama TKW di kota lain, namun tidak bisa karena ponselnya disita oleh agen setempat dengan alasan keamanan kerja. Nia pun hanya bisa menyimpan rasa takutnya sendiri. Istri majikan, Ummu Salma, jarang sekali di rumah karena bekerja di rumah sakit dan sering pulang tengah malam. Rumah besar itu pun terasa sunyi, hanya ada Nia dan sang majikan. Dalam sepi itulah, tatapan-tatapan aneh dan perlakuan tak wajar mulai sering terjadi. Setiap kali aku mendengar langkahnya mendekat, aku pura-pura sibuk agar tidak perlu menatap matanya, kata Nia pelan dalam kesaksiannya. Namun malam itu, sesuatu terjadi yang tak lagi bisa ia hindari. Saat sedang membereskan ruang kerja Tuan Fadil, pintu tiba-tiba dikunci dari dalam. Nia terdiam, tubuhnya gemetar. Ia memohon agar diizinkan keluar, tapi tak ada jawaban. Hanya suara napas berat dan langkah kaki yang perlahan mendekat. Peristiwa itu menjadi awal dari trauma panjang dalam hidupnya, malam yang mengubah segalanya. Malam itu menjadi titik paling kelam dalam perjalanan hidup Nia di tanah Arab. Dalam kesaksiannya, Nia mengatakan bahwa semuanya terjadi begitu cepat. Di saat rumah terasa sepi dan hanya ada dirinya bersama majikan. Ia baru saja selesai membersihkan ruang kerja Tuan Fadil ketika tiba-tiba pintu ruangan tertutup dan terkunci dari dalam. Udara terasa berat. Nia berusaha tenang, namun jantungnya berdetak kencang. Saat itu, Tuan Fadil menatapnya lama, dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara sedih dan gelap. Dengan suara bergetar, Nia berkata, "Aku takut. Aku hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan." Tapi kalimat itu tak membuat keadaan membaik. Dalam tekanan dan ketakutan, Nia hanya bisa menangis tanpa suara. Ia mencoba berlari, namun pintu terkunci rapat. Peristiwa malam itu meninggalkan luka yang tidak tampak di tubuh, tapi membekas di hati. Ia merasa hancur, marah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun di negara asing, tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa paspor yang ditahan oleh agen, Nia tidak punya banyak pilihan. Ia hanya bisa pasrah, menahan tangis di setiap malamnya. Sejak malam itu, hubungan antara majikan dan Nia berubah. Tuan Fadil bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kembali bersikap lembut, bahkan mulai membelikan Nia pakaian baru dan perhiasan kecil. Tapi bagi Nia, semua itu bukan kebaikan, melainkan luka yang dibungkus dengan pura-pura perhatian. Setiap kali menatap cermin, Nia merasa dirinya bukan lagi orang yang sama. Ia sering menangis diam-diam, memohon kekuatan dari Allah agar bisa bertahan. Dalam doanya, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku tidak tahu apa rencana MU di balik semua ini. Tapi lindungilah aku dari dosa dan keputusasaan." Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan. Nia terus bekerja dengan wajah tenang, tapi di balik senyum kecilnya tersimpan rasa takut yang besar. Ia bahkan sempat berpikir untuk kabur. Namun pintu rumah selalu terkunci dan pagar dijaga ketat. Di tengah rasa putus asa itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu siang, saat membersihkan meja kerja majikannya, Nia menemukan sebuah bingkai foto berdebu. Dalam foto itu terlihat seorang gadis muda dengan wajah sangat mirip dirinya. Hanya saja gadis itu memakai pakaian sekolah Arab. Nia tertegun. Ia belum tahu siapa gadis itu, namun tatapan di foto tersebut terasa begitu familiar. Sejak hari itu,
Rasa penasaran muncul di hati Nia. Ia mulai mencari tahu siapa sebenarnya gadis di foto itu, tanpa menyadari bahwa penemuan kecil itu akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik rumah megah itu. Setelah malam kelam yang tak pernah ingin ia ingat, hidup Nia di rumah megah itu berjalan seperti bayangan. Ia bekerja dengan tubuh, tapi pikirannya kosong. Namun sejak menemukan foto seorang gadis yang mirip dirinya di ruang kerja majikan, rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya. Siapa gadis itu? Mengapa wajah mereka begitu serupa? Beberapa hari kemudian, rasa ingin tahu itu terjawab tanpa sengaja. Saat Nia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara isak tangis dari ruang tamu. Ia mengintip pelan, dan di sana terlihat Tuan Fadil duduk di sofa, menggenggam foto yang sama. Air matanya jatuh deras, suaranya parau memanggil nama seseorang. "Leila, maafkan ayah." Nama itu membuat Nia tertegun. Dalam diam, ia baru mengerti bahwa gadis di foto itu adalah Leila, putri kandung Tuan Fadil yang telah meninggal dunia 2 tahun lalu akibat kecelakaan tragis. Menurut cerita dari pembantu lama yang sempat Nia temui, sejak kehilangan anaknya, Tuan Fadil berubah menjadi pendiam dan mudah marah. Kehilangan itu membuatnya seperti kehilangan arah hidup. Yang membuat Nia semakin terkejut adalah kenyataan bahwa wajahnya sangat mirip dengan mendiang Leila. Dari bentuk mata, senyum, hingga cara berbicara, semua hampir sama. Bahkan istri majikannya pun pernah menatap Nia lama, lalu berkata lirih, "Engkau sangat mirip anakku." Dari situlah Nia mulai memahami semuanya. Perlakuan aneh, tatapan yang membuatnya gelisah, hingga malah menakutkan itu, semua berawal dari rasa kehilangan yang tak tersembuhkan. Tuan Fadil melihat bayangan anaknya di diri Nia, dan dari rasa rindu yang salah arah, lahirlah perbuatan yang tidak seharusnya. Meski begitu, pemahaman itu tidak membuat luka Nia sembuh. Ia tetap merasa hancur, namun kini ia tahu akar dari penderitaannya. "Aku marah, tapi di sisi lain, aku juga kasihan," ungkap Nia lirih. "Aku hanya ingin pergi dari rumah itu dan memulai hidup baru." Namun keinginannya untuk pulang tidak semudah itu. Paspor dan dokumen penting masih ditahan agen. Setiap kali ia mencoba menanyakan, jawabannya selalu sama, tunggu perintah majikan. Hari-harinya diisi dengan kecemasan dan doa agar ada jalan keluar. Malam-malam berikutnya Nia habiskan dengan menangis dan memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Ia tidak ingin membalas keburukan dengan kebencian, tapi juga tidak ingin terus menjadi korban dalam diam. "Aku tahu Allah tidak tidur," katanya dengan mata berkaca. "Aku yakin suatu hari kebenaran akan datang, dan aku akan bebas." Dan benar saja, hari itu akhirnya datang, dengan cara yang tak disangka-sangka. Suatu sore, ketika istri majikan pulang lebih cepat dari biasanya, ia melihat Nia duduk di dapur dengan wajah pucat dan mata bengkak. Tanpa berkata banyak, Ummu Salma langsung memeluk Nia dan memintanya bercerita. Dalam tangis yang tertahan, Nia akhirnya mengungkapkan semua yang terjadi. Air mata Ummu Salma jatuh. Ia memegang tangan Nia dan berkata pelan, "Engkau tidak bersalah. Aku yang lalai. Aku yang tak melihat lebih awal." Dari situlah, sebuah keputusan besar pun dibuat. Istri majikan berjanji akan membantu Nia keluar dari rumah itu secepatnya, tanpa sepengetahuan suaminya. Dan dari momen itulah, hidup Nia perlahan mulai menemukan cahaya di ujung gelapnya penderitaan. Sejak malam pengakuan itu, suasana di rumah besar milik keluarga Tuan Fadil berubah. Nia tidak lagi bisa memandang majikannya dengan cara yang sama. Rasa takut, iba, dan luka bercampur menjadi satu. Setiap langkahnya terasa berat, setiap pagi terasa dingin, dan setiap malam selalu diiringi tangis yang tak terdengar. Dalam pengakuannya, Nia berkata, "Aku ingin marah, tapi di sisi lain aku juga kasihan. Aku tahu Tuan Fadil adalah orang yang kehilangan kendali karena luka masa lalu, tapi aku pun kehilangan ketenangan yang tak ternilai." Kalimat itu menggambarkan bagaimana batinnya terombang-ambing antara amarah dan belas kasih. Ia tidak lagi merasa sebagai pembantu rumah tangga, melainkan seperti seseorang yang terperangkap di antara dua dinding, rasa bersalah dan keinginan untuk bebas. Di satu sisi,
Nia ingin segera pergi dari rumah itu. Di sisi lain, ia takut jika kepergiannya justru memunculkan kemarahan yang lebih besar. Hari-harinya ia isi dengan bekerja seperti biasa. Namun setiap kali melihat Tuan Fadil, dadanya terasa sesak. Pria itu kini lebih sering diam dan jarang keluar kamar. Kadang ia duduk di ruang tamu memandangi foto putrinya sambil beristighfar panjang. Dari balik pintu, Nia mendengar suara lirihnya. "Ya Allah, ampuni hamba atas segala hilaf." Mendengar itu, air mata Nia pun ikut jatuh. Ia tahu bahwa di balik perbuatan yang menyakitkan, ada penyesalan mendalam yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi bagi Nia, maaf tidak berarti melupakan. Ia hanya ingin menutup lembaran kelam itu dan pulang ke tanah air. Suatu malam, ia kembali menulis surat untuk ibunya di kampung. Surat itu sederhana, namun penuh arti. "Bu, doakan Nia kuat. Di sini banyak hal yang Nia tidak bisa ceritakan. Tapi percayalah, Nia masih berpegang pada kebaikan." Ia menyimpan surat itu di bawah bantal, berharap suatu hari bisa mengirimkannya ketika sudah aman. Dalam kesepiannya, Nia menemukan kekuatan di tempat yang tak disangka, sujud panjang dan doa lirih setiap malam. Ia sadar, hanya Allah yang tahu seberapa berat luka yang ia tanggung. "Ya Allah," bisiknya, "aku ingin memaafkan, tapi hatiku masih sakit. Ajarkan aku untuk ikhlas, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku ingin tenang." Hari demi hari, beban itu sedikit demi sedikit mulai terangkat. Nia mulai memahami bahwa tidak semua penderitaan harus dibalas dengan kebencian. Kadang, justru dari luka, kita belajar arti kekuatan dan keikhlasan yang sesungguhnya. Sementara itu, Ummu Salma, istri majikan, mulai berusaha mengurus kepulangan Nia secara diam-diam. Ia menghubungi agen lokal, meminta agar surat izin keluar segera diproses. Tapi langkah itu tidak mudah. Banyak syarat administratif, dan sebagian besar harus melalui tanda tangan Tuan Fadil sendiri. Dalam dilema yang panjang, Ummu Salma akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepada suaminya. Pertemuan itu menjadi titik balik antara penyesalan dan kejujuran. Keesokan harinya, Nia dipanggil ke ruang tamu. Tuan Fadil duduk dengan wajah lesu. Ia menatap Nia dengan mata yang sembab, lalu berkata pelan, "Aku sudah terlalu lama tenggelam dalam luka. Maafkan aku, Nia. Aku sudah melukai orang yang tidak bersalah." Ucapan itu membuat Nia menangis. Ia tidak membalas dengan kata apapun, hanya menunduk dalam diam. Di matanya, ia melihat seorang pria yang hancur oleh rasa bersalah. Dan sejak hari itu, roda kehidupan mereka mulai berputar ke arah yang berbeda. Jalan menuju kebebasan Nia perlahan terbuka, namun bersamaan dengan itu, rasa iba dan luka batin menjadi kenangan yang tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Hari demi hari berlalu setelah pengakuan penuh air mata itu. Suasana rumah yang dulunya mencekam kini berubah menjadi sunyi dan penuh penyesalan. Tuan Fadil lebih banyak berdiam diri di kamar, sementara Nia menjalankan pekerjaannya dengan hati-hati. Istri majikannya, Ummu Salma, terus berusaha mencari jalan agar Nia bisa pulang ke tanah air secepat mungkin. Dalam diamnya, Nia masih diliputi rasa cemas. Ia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Apakah bisa benar-benar keluar dari rumah itu atau justru terjebak dalam janji yang tak pasti. Namun setiap malam ia terus memanjatkan doa. "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, bukalah jalan keselamatan untukku. Aku hanya ingin kembali dan hidup tenang bersama keluargaku." Doa itu akhirnya dijawab dengan cara yang tak disangka. Suatu sore, saat Tuan Fadil duduk di ruang tamu bersama istrinya, Ummu Salma menyampaikan permintaannya secara langsung. Dengan suara tegas namun penuh kasih, ia berkata, "Aku tahu apa yang sudah terjadi, dan aku tidak akan menutup mata. Izinkan Nia pulang, biarkan dia memulai hidup baru. Kita harus menebus kesalahan ini dengan kebaikan, bukan dengan penyesalan tanpa akhir." Ruangan itu hening sejenak. Tuan Fadil menunduk. Wajahnya tampak lelah. Lalu dengan suara pelan, ia menjawab, "Aku akan izinkan. Aku sudah terlalu lama menyesal, dan aku tidak ingin menambah dosa lagi." Keputusan itu menjadi titik terang bagi Nia.
Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia bisa menarik napas lega. Ummu Salma segera menghubungi agen tenaga kerja dan mengurus seluruh dokumen kepulangan. Dalam waktu kurang dari seminggu, tiket pesawat Nia sudah di tangan. Malam sebelum keberangkatan, Nia masuk ke ruang tamu untuk berpamitan. Tuan Fadil duduk di kursi, menatap foto mendiang putrinya. Saat Nia hendak pergi, ia berkata pelan, "Nia, maafkan aku. Aku kehilangan anakku, dan dalam kehilangan itu, aku juga kehilangan akal sehat. Engkau tidak bersalah. Aku berdoa agar hidupmu penuh cahaya." Nia tidak sanggup berkata banyak. Ia hanya menunduk dan menjawab lirih, "Semoga Allah mengampuni kita semua, Tuan." Setelah itu, ia berbalik dan meninggalkan rumah besar yang selama ini menjadi tempat luka sekaligus ujian terbesarnya. Perjalanan menuju Bandara Riyadh terasa panjang. Dari jendela mobil, Nia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ia menangis dalam diam, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia sadar bahwa Allah benar-benar tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Setibanya di Indonesia, Nia disambut oleh ibunya dengan pelukan hangat. Tangis bahagia pecah di tengah terminal bandara. Semua beban yang selama ini ia pendam seakan luruh bersama air mata itu. "Alhamdulillah, anakku kembali," ucap ibunya dengan suara parau. Sejak saat itu, Nia berjanji untuk menata hidupnya kembali. Ia membuka usaha kecil di depan rumah, menjual makanan ringan dan pakaian. Hidupnya sederhana, tapi hatinya tenang. Ia tidak lagi mencari kekayaan, melainkan ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kisah Nia menjadi pengingat bahwa di balik setiap ujian berat, selalu ada hikmah yang menunggu di ujung jalan. Bahwa tidak ada penderitaan yang abadi, selama seseorang masih mau berdoa dan percaya bahwa keadilan Allah akan datang pada waktunya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan dan ketakutan, Nia akhirnya menginjakan kaki kembali di tanah air. Udara kampung halamannya terasa berbeda, hangat, tenang, dan penuh kenangan. Pelukan ibunya menjadi tempat ia melepas semua beban yang selama ini menyesakkan dada. Tangis bahagia mereka pecah tanpa bisa ditahan. Namun meski tubuhnya telah kembali, hatinya masih menyimpan luka. Bayangan masa lalu kadang datang di malam hari, membuatnya sulit tidur. Tapi Nia belajar bahwa tidak semua luka harus dihapus. Sebagian luka justru mengajarkan makna kehidupan dan kekuatan. Hari-hari Nia kini diisi dengan kegiatan sederhana. Ia membantu ibunya berjualan di rumah, menabung sedikit demi sedikit, dan sesekali berbagi cerita dengan tetangga yang ingin merantau. Tapi setiap kali ada yang berkata ingin bekerja di luar negeri, Nia selalu menatap mereka dengan lembut dan berkata, "Berhati-hatilah. Bekerja di negeri orang bukan hanya soal uang, tapi juga soal menjaga diri dan harga diri." Dalam beberapa kesempatan, Nia juga sempat diundang oleh lembaga sosial di desanya untuk berbagi pengalaman. Di sana, ia bercerita bukan dengan dendam, tapi dengan harapan agar tidak ada perempuan lain yang mengalami hal serupa. Ia percaya bahwa suara yang jujur, meski lirih, bisa menjadi pelita bagi yang sedang berjalan dalam gelap. Sementara itu, kabar terakhir yang Nia dengar dari Arab, Tuan Fadil kini menjalani perawatan psikologis. Ia dikabarkan sering berdoa dan menghabiskan waktu di masjid. Istrinya, Ummu Salma, tetap menghubungi Nia sesekali, memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. Dalam salah satu pesan singkatnya, Ummu Salma menulis, "Engkau bukan sekadar pembantu bagi kami, Nia. Engkau adalah pengingat bahwa manusia harus belajar memaafkan untuk bisa hidup damai." Kata-kata itu membuat Nia menangis selama malam itu. Ia sadar, hidup tidak selalu adil, tapi Allah selalu memberi keadilan pada waktunya. Ia memilih untuk memaafkan, bukan karena ia lupa, tapi karena ia ingin hidupnya tidak lagi dibayangi dendam. Kini, setiap kali azan berkumandang, Nia selalu tersenyum kecil. Ia tahu bahwa di balik setiap ujian, ada rahasia kasih sayang Allah yang tersembunyi. "Jika dulu aku diuji dengan luka," ujarnya suatu hari, "mungkin karena Allah ingin aku belajar arti kekuatan dan sabar." Kisah Nia menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa menjadi tenaga kerja di negeri asing bukanlah hal mudah.
Di balik gemerlap gaji besar, ada air mata, pengorbanan, dan kadang, luka yang tidak terlihat. Namun Nia membuktikan bahwa perempuan Indonesia bisa bangkit, bisa tegar, dan bisa kembali berdiri tanpa kehilangan harga diri. Di akhir kisahnya, Nia berpesan, untuk siapapun yang sedang berjuang di negeri orang, jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah biarkan dirimu merasa sendirian, karena Allah selalu bersama hamba yang sabar. Dan dengan itu, kisah nyata ini berakhir, bukan dengan tangis, tapi dengan harapan. Harapan bahwa setiap luka akan berganti cahaya, dan setiap air mata akan berbuah kekuatan. Sahabat Sri Story, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua perjalanan membawa kebahagiaan, namun setiap ujian selalu membawa hikmah. Nia telah melewati gelapnya ujian di negeri orang, namun ia pulang dengan hati yang lebih kuat dan iman yang lebih kokoh. Untuk semua pejuang kehidupan di luar sana, khususnya para tenaga kerja wanita Indonesia yang berjuang demi keluarga, semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita selalu waspada, menjaga kehormatan, dan tidak pernah berhenti berserah diri kepada Allah. Terima kasih telah menyimak kisah nyata penuh pelajaran ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sri Story, agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang tak kalah harunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Mawar.